tampil dalam beberapa laga terakhir Liverpool karena gangguan concussion ini yang membuat dia mungkin baru tampil pekan mendatang. Jadi ini atensi yang memang lebih diberikan oleh referee, oleh staf kesehatan, oleh fisio, di mana tentunya harus ada atensi ketika cedera di bagian kepala terjadi. Bahkan ada substitution khususnya untuk concussion ini. Artinya ketika jatah pergantian pemain sudah habis, kalau ada cedera di kategori tersebut, maka diwajibkan ada pergantian tambahan ya. Ini belajar banyak concussion banyak terjadi di para pemain NFL ya. Betul. NFL dan rugby dengan kontak yang lebih signifikan. Kalau di sepak bola mungkin yang paling terkenal case dari Petr Cech ya. Ada Petr Cech, ada juga beberapa kesempatan Pierluigi Casiraghi. Betul. Regina ya di Serie B. Kali ini Fandi Ahmad coba melaju, dipantau oleh 3 pemain dengan jersey putih. Bukan sebuah pelanggaran tadi sepertinya terhadap Fandi Ahmad. 5 menit lagi, 5 menit tersisa jelang akhir persaingan. Rafi coba mencuri penalti kali ini, penalti didapat oleh Indonesia U17. Lapse of concentration yang terjadi, penjaga gawang Wessam Al-Asbahi yang gagal fokus di saat genting tadi membuat Raffi Rashid mampu untuk bisa mendapatkan kesempatan mendorong bola dan pelanggaran terjadi. Satu hadangan dari sang penjaga gawang berbuah penalti bagi Garuda Muda. Dan lagi-lagi bagaimana geniusnya pergantian pemain dari Nova Arianto, Raffi Rashid yang memang off the ball-nya saat dibutuhkan, dan lagi-lagi tidak hanya ketika defensif, ofensif pun bagaimana ia bisa menghasilkan satu tendangan penalti yang tentunya juga membuat Al-Jredi sedikit frustrasi di momen ini karena ia yang melakukan mispass terhadap sang penjaga gawang. Tapi memang ini adalah lagi-lagi eksekusi apik dari pemain dan pergantian pemain yang jitu dari pelatih. Semuanya menjadi satu hal yang kolektif, Adi. Begitu positif dari timnas U17 Indonesia ini. Al-Jredi tidak membantu sang penjaga gawang. Iya, itu dia. Upaya dan pas tadi sepertinya yang short, tanggung, dan kita lihat switch on terus. Seorang pemain yang memang sudah kita bicarakan tadi, Raffi Rashid yang punya kemampuan luar biasa, dan Al-Harash yang digantikan. Ya, Raffi Rashid asal Semen Padang ya. Juga menjadi satu kebanggaan dari publik sepak bola Sumatera Barat. Dan kita harapkan tentunya Indonesia tidak hanya menambah keunggulan, tapi semakin dekat untuk menggenggam dengan 2 tangan tiket Piala Dunia nih. Tiket ini harus digenggam 2 tangan dan harus disobek ujungnya. Ya, itu dia. Dan sobekan ujungnya ini ada di potensi penalti yang akan diambil oleh Evandra Forasta. Gagal dia kalah perhadapan dengan Republik, tapi berujung dengan rebound berbuah gol. Evandra Forasta kali ini, Saudi Arabia tidak terlalu jauh dari Qatar. Siapkan tiket Anda, pesan hotel, dan isi penuh stadion-stadion di Qatar nanti, di mana Garuda Muda akan beraksi di level tertinggi kelompok umur U17 dengan potensi automatic qualification. Evandra Forasta, skip, jump, hop, goal. Ya, ini layaknya satu ledakan jab strike uppercut yang begitu spesial dari Evandra Forasta. Bagaimana arek Malang yang satu ini benar-benar menikmati malamnya, momentumnya. Gol untuk membuat Indonesia unggul sebanyak 3-1, tapi juga gol yang bisa menyegel tiket menuju Piala Dunia. Pertama kalinya yang bisa dilakukan oleh Indonesia melalui jalur kualifikasi. Dan lagi-lagi pemain paling berpengalaman di skuad ini menunjukkan kapasitasnya, di Evandra Forasta. Sangat membanggakan, sangat membanggakan. Pejuang-pejuang muda, para pemain yang dipercaya memperkuat skuad ini, memberikan segalanya. Entah dia starter atau dia pemain pengganti. Bukti, casing point, Raffi Rashid, Fandi Ahmad. Kemudian kita lihat bagaimana Evandra Forasta, Putu Panji. Luar biasa, semua punggawa memberikan aksi terbaik. Yemen dalam potensi takluk di laga ini coba untuk merespons, tertinggal dengan buffer 2 gol. Daniel Afrino menghadang tadi, tendangan jarak jauh mudah saja bagi penjaga gawang Dafa Al-Ghazami tadi untuk menghentikan upaya tendangan dari pemain pengganti Tamer Hamid. Ya, Tamer yang memang diinstruksikan untuk banyak menusuk melepaskan tendangan
cut inside, tapi tidak menjadi masalah sejauh ini bagi Dava karena Dava begitu lebih tenang dan bahkan di babak kedua penampilannya jauh lebih matang dibanding pada akhir babak pertama tadi, Adi. Dan selain apresiasi pada pemain, staf pelatih juga kerja begitu keras, Coach Nova, Coach Tommy Prasetyo, Coach Dwi Prio, Andreas Krisyanto, Sofi Imam, Lutfi Nanda, Ahmad Zaki, dan juga Choi Juyong ya, yang jadi bagian dari skuad ini sejak awal pembentukan tim, yang sudah dilatih sejak pemain-pemain ini masih ada usia 14-15 tahun. Ada lagi intercept, umpan dari Raffi. Josh Hall kali ini menserahkannya sebuah biasa dari Evan Raposa dengan brace-nya. Tidak hanya mengunci tapi mensahkan pasukan Garuda Muda. Tidak hanya lolos dari group stage tapi semakin nyaman untuk bisa menyiapkan bagasi menuju Qatar. Nova Arianto dan pasukan mudanya bersinar terang di Jeddah dan mampu menghancurkan, memporak-porandakan, mengakhiri perjuangan Yemen di laga ini. Bola over the top dan kemudian unselfish play dari Josh Hall bersama Evan Raposa dengan dua kesempatan yang tidak disia-siakan, menyapu bola dengan deras tadi, memberikan keunggulan 4-1 bagi Indonesia U17 atas Yemen U17. Taktikal masterclass, eksekusi spesial, dan tentunya pergantian pemain yang selalu jitu. Langsung kembali tersaji Josh Holong, pemain yang sangat segar, berlatih begitu cepat, menyongsong bola, dan benar tidak egois dengan kesempatan mencetak gol, tapi ia memberikan operan pada Evandra yang lagi-lagi mendapatkan momentum spesial yang membuat ia bisa mengeksekusi momentum tersebut untuk membuat Indonesia sebelumnya bisa mengagetkan Korea, kali ini meluluh lantakan Yemen. Dan saya rasa momentum sudah benar-benar ada di Indonesia. Tambahan 7 menit tidak akan terasa lama untuk kita menunggu kita menuju Piala Dunia yang dibawa oleh Garuda Muda ini, Adi. Coach Samir Saleh yang sempat mungkin dalam durasi yang cukup panjang dia menang adu taktik dengan Coach Nova Arianto. Betul. Tapi Coach Nova adalah Coach Nova dengan mid game management, dengan crisis management yang dia lakukan, dengan substitution yang dia tahu kualitas pemain yang diturunkan, dengan kontra strategi yang selalu saja tepat, dengan mendapatkan momen-momen istimewa. Dan setiap momen di laga ini berujung dengan gol tercetak bagi pasukan Garuda, baik itu di awal maupun di akhir dalam sebuah pertandingan yang begitu ketat dan menegangkan. Dan ini tentunya adalah ramuan yang pada akhirnya akan berujung dengan kesuksesan bagi sebuah tim. Ya, Coach Novas masuk pemain pernah dilatih oleh Jackson F. Diago, pernah dilatih oleh Jaya Hartono, pernah juga dilatih oleh Rahmat Darmawan, Kas Hartadi, Ivan Kolev, dan sempat bekerja sama dengan pelatih kaliber dunia seperti Shin Taeyong, kali ini dengan Patrick Kluivert, dan semuanya dirangkum menjadi strategi yang begitu spesial dan membawa Garuda Muda. Saya rasa tinggal menunggu waktu untuk benar-benar menuliskan tinta sejarahnya, Adi. Iya. Apalagi penggawan disiapkan oleh Coach Nova, termasuk Ilham Ramadana. Penampilan juga masuk di babak kedua. Josh Holong juga luar biasa bersama dengan Raffi, memberikan dimensi kombinasi yang berbeda. Masih ada space bagi Esam kali ini. Yemen belum menyerah, tapi keadaan sudah tidak menyokong mereka untuk bisa melakukan comeback dengan durasi tipis, minimal 7 menit tambahan waktu, sudah dimainkan 2 menit. Ini juga kemenangan yang tentunya benar-benar langsung memberikan satu jawaban spesial, karena banyak yang menganggap kemenangan Indonesia melawan Korea adalah kemenangan dengan faktor luck yang tinggi, tapi di laga ini tidak hanya luck, tapi eksekusi semuanya dibabat habis oleh Indonesia. Eksekusi, strategi, bahkan menghadapi Korea Republic itu masterclass. Itu masterclass, betul. Menghadapi tim yang punya reputasi, punya prestasi, 2 kali kampiun di ajang ini, gitu kan. Itu adalah konsep yang sangat fair, sangat tepat, dan kita berikan respect yang ideal kepada Korea Republic. Tapi ketika momen itu datang, kita juga lupa mereka. Itu dia. Dan ini juga yang terjadi, begitu efektif, bagaimana ada momen-momen signifikan yang berujung dengan gol cetak. 1 peluang kali ini dari Esam dan Yemen, dan Abdul Latif yang coba menyambut bola tapi digagalkan. Lagi-lagi harus kita angkat topi kepada para pemain di zona pertahanan, termasuk Muhammad Al-Ghazani yang tidak pernah kehilangan kesempatan untuk menghadang para pemain Yemen di laga ini. Ya, dan tadi juga sebelumnya ada Nazril Alvaro yang nampaknya menjadi extra defender ya.
ketika momentum bola dalam kondisi coba ditekan oleh para pemain Yemen. Dan ini Fandi Ahmad tampaknya kembali ditarik keluar. Juga sama ya seperti di laga sebelumnya. Tapi memang lagi-lagi ini adalah keputusan taktikal yang Iya. tetap banyak berpengaruh terhadap Betul. apa yang Dan terjadi di tugasnya lapangan. sudah dijalankan dengan sangat baik. Itu dia. Ia menjadi pemain yang mengacaukan ya, Iya. shape pertahanan dari lawan ketika shifting dari 3 back ke 4 back. Dengan penjuru tajam ke tiang pertama dihadang tadi oleh Evandra Florasta. Ekayana sudah masuk juga sepertinya. Yes, Bagi betul. Garuda Muda. Nyaman. Ya, Sang artinya- penampil di bawah Mistar Betul. Bam yang baru kebobolan 1 gol saja dari 2 laga dengan sudah ada 5 gol yang tercetak bagi pasukan Garuda Muda. Ya, di saat yang bersamaan juga Jepang sedang unggul atas Vietnam dan Ya. Saudi serta Uzbek ya sudah memastikan langkahnya menuju Piala Dunia. Betul. Artinya Indonesia bersama Jepang menjadi tim 3 dan keempat Ya. yang bisa menjadi perwakilan dari AFC. Dan uniknya sekarang justru Thailand menjadi tim yang begitu sulit untuk bisa berprestasi baik di Betul. senior maupun kelompok umur pun juga dengan Vietnam Ya, yang sempat menahan imbang Australia Betul. kali ini dalam kondisi yang tidak optimal di match kedua kita tidak perlu membahas Malaysia ya. karena tidak ada dalam radar kita. Itu dia. Dan ini menarik. Ada Fandi Ahmad dan kali ini ada Ilham Ramadona, seakan-akan ada di era Ligina awal-awal ya. Ini dia sang pemain Ilham Ramadona. Umpan tadi yang mudah diantisipasi oleh Matthew Baker. Dia layangkan umpan jauh tadi. Menit ke-95 dari persaingan yang berlangsung di Jeddah, Prince Abdullah Al Faisal Sports City menjadi venue yang begitu luar biasa megah dengan dukungan total dari para supporter Garuda Muda yang ada di tribun dan juga dimanapun Anda menyaksikan laga ini pemirsa. Kembali kita harus bersyukur dengan prestasi emas yang lagi dicatatkan oleh para punggawa muda Indonesia U17 yang mampu untuk meraih kemenangan kedua di persaingan Group Stage Asian Cup Under-17 di Grup C ini. Grup yang sangat tricky tapi mampu Betul. navigasi dengan Ya. luar biasa. Dan dengan 2 kemenangan maka di laga berikutnya menghadapi Afghanistan akan ada rotasi masif yang menjadi keuntungan dan kenyamanan. Betul, Ini betul, sebuah luxury bagi Coach Nova. Dan tentunya juga kita tahu bahwa setiap pertandingan akan tetap penting karena semoga kita tidak hanya lolos ke Piala Dunia tapi Ya. juga bisa berprestasi benar-benar spesial di Ya. Piala Asia kali ini Adi. Dengan knockout stage yang ada di hadapan, Ya, juga dengan persiapan yang sangat pendek karena akan menuju ke persaingan yang boleh dikatakan Betul. sebenarnya ya. Betul, Kita betul. bersama dengan Big Guns dari kelompok umur 17 akan ada di knockout stages. Juga kredit bagi federasi dan bagaimana totalitas persiapan betul. berujung dengan adanya penampilan yang mengesankan dalam 2 laga ini bagi Coach Nova dan pasukannya. Ada kesempatan lagi, umpan berbahaya tapi lagi-lagi bukan kali pertama bagi Muhammad Al-Ghazali ada di posisi tepat untuk menghadang. Masih ada kesempatan lagi coba memompa pressure di zona pertahanan. Abdul Latif yang dicari Wow. mampu dihentikan oleh Putu Panji. Challenge yang sempurna dari Putu Panji Ya. bisa mendapatkan bola dengan jarak yang sulit untuk menggapai bola sebenarnya. Dan DC yang di Multiple City kemudian berakhir di Dubai. Betul. Juga dengan persiapan menghadapi tim-tim seperti China juga Ya. dan Uni Emirat Arab U17 membuat situasinya begitu optimal ya bagi Coach Nova mempersiapkan para penggawa muda Indonesia. di awal persaingan para pemain ini diwajibkan bangun sekitar pukul 4:30 pagi ya, lalu harus melakukan sesi latihan berlari begitu jauh dan lama hingga pukul 6 dan setelah itu latihan Ya. di lapangan ABC hingga berujung menuju Piala Dunia. Sebuah hal yang tentunya tidak menjadi momen Ya. too good to be true karena ada proses panjang yang Proses, dijalani. betul. Semuanya akan ada pengorbanan, Betul. ada rasa sakit yang dirasa tentunya dengan perjuangan, dengan Ya. bangun sangat early sekali pagi Betul. hari, tapi kemudian dari latihan ini, dari upaya untuk meningkatkan level of fitness, Ya, juga meningkatkan dari segi physicality penampilan pasukan Garuda. Sekarang tidak ada lagi kendala dengan size, dengan height, betul. dengan pace, dan bagaimana secara taktikal juga begitu detail apa yang dipersiapkan oleh coaching staff. Dengan ini kembali adanya satu kesatuan yang tercipta dari atas hingga ke bawah sehingga outcome-nya seperti ini luar biasa. Ada peluang lagi bagi Yemen, mampu dihalau tadi ke sebuah handball karena masih di dalam kotak tadi. Betul.
Masa lalu Coach Eko Pujianto hampir saja membawa timnas Indonesia lolos, dan kali ini Adi, Ya. Di saat lampau banyak memori buruk, memori hampir lolos, memori hampir berprestasi, tapi di saat ini dan sekarang inilah kenyataannya. Pasukan Garuda Muda sudah mengunci tiket untuk lolos dan berdansa dengan the big guns di World Cup U17. Automatic qualification diraih oleh skuad muda kebanggaan kita, membuat Korea Republic U17 bertukuk lutut di laga pembuka grup C, membuat Yemen tidak berdaya di persaingan match kedua grup C. Dan dengan 6 poin, dengan aksi gemilang Evandra Forasta dan kawan-kawan, kita bisa bersuka cita, kita bisa merayakan satu keadaan yang mungkin istimewa dan belum pernah dirasa, untuk lolos otomatis di level U17 menuju World Cup yang akan digelar di Qatar November 2025, Ibam. kita kejutkan Korea, kita goyahkan Yaman, dan kita rebut dengan sempurna tiket Piala Dunia dengan kemenangan yang tidak hanya spesial tapi juga sempurna. Permainan yang membuktikan bahwa ini adalah hasil drill begitu mendalam dan panjang. Perjuangan para pemain, pelatih, semua stakeholder, dan juga orang tua yang sangat berbahagia pada momen ini. Ya. Menyaksikan anak-anaknya di usia sangat muda mengharumkan nama bangsa. Dan kita juga tidak kalah bangga dengan melihat permainan semua anak yang ada di kelompok usia U17 timnas kita ini dengan performa yang begitu dewasa di usia yang sangat muda nih. Selebrasi berlangsung di sisi lapangan. Zahati Goli dengan satu upaya spektakuler, gol sensasional. Saya berani bertaruh kandidat dari goal of the tournament, Ya, betul. yang membuka jalan bagi pasukan Garuda Muda, memberikan keunggulan ketika dominasi dicetak di persaingan babak pertama. Kemudian aksi yang tidak kalah optimal dipertunjukkan oleh Fadli Alberto Engga. Tandukan tipisnya membuat gol kedua tercetak. Memang ada kebangkitan dari Yemen. Mereka memangkas keunggulan Al-Harash dari titik putih. Tapi Evandra Forasta menutup dengan brace kunci yang membuat Indonesia U17 lolos menuju knockout stages, lolos menuju World Cup U17 di Qatar pada akhir tahun nanti. Sesaat lagi kami akan kembali.